Terima kasih sudah bertemu kembali dengan komunitas Data Live. Hari ini kita kedatangan narasumber founder kita, Ibu, yang kita biasa panggil dengan Bu Aya. Kalau CV-nya aku udah nggak usah bacain ya Bu, panjang itu kayaknya. Oke, tema untuk hari ini kita tentang mentality independent. Tentang seperti apa sih share yang akan dibagikan oleh Bu Aya. Yuk, kita langsung lanjut ke Bu Aya aja ya. Thank you. Oke, thank you Bu Fani. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk kita saling sharing ya di Zoom malam hari ini. Hari ini kita temanya adalah tentang mentally independent sebenarnya. Saya ingat itu kayaknya di flyernya tulisannya apa sih, mentality ya? Mentality independent atau apa gitu. Kayaknya nggak sama, tapi nggak apa-apa ya. Um, saya mau share sedikit. Oke, teman-teman sudah bisa lihat? Ya, sudah. Sudah ya. Oke, jadi, sorry, ada yang bocor nggak ya? Oke, jadi malam hari ini masih dalam suasana Independence Day, negara kita tercinta gitu kan. Maka tentunya suatu bangsa yang merdeka itu kekuatan bangsa ini tentunya disupport dari SDM-nya gitu ya, sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusia yang sehat, jasmani rohani adalah menjadi salah satu aspek yang paling penting sehingga kita bisa mendapatkan satu wawasan kebangsaan yang sehat, satu negara yang sehat karena memang warga negaranya sehat gitu ya. Dan yang namanya sehat itu faktor yang paling penting selain tentu kesehatan fisik adalah kesehatan mental. Nah, zaman sekarang itu banyak orang yang tampilannya seperti sehat, but actually tidak sehat. Ya. Jadi banyak yang sepertinya sehat, tetapi sebenarnya tidak terlalu sehat, terutama secara mental. Ya. Dan sebelum kita sampai ke kata tidak sehat, mungkin yang lebih ringan dulu deh gitu ya, kemandirian gitu, secara mental. Jadi di level mental ini mandiri atau enggak gitu. Seperti apa sih mandiri atau enggaknya secara mental itu ya, kira-kira kita bahas bersama. Sebentar ya, ini kenapa tidak? Oke, mandiri secara mental adalah satu kemampuan untuk kita bisa mengatur emosi kita, berpikir jernih dan tetap merasa nyaman ya dengan diri sendiri, bahkan ketika situasinya nggak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Mungkin bisa dibilang situasinya nggak enak gitu. Dan ini juga merupakan praktek untuk bisa mengatur emosi kita tanpa harus mencari persetujuan atau ya, jadi artinya tidak tergantung dengan orang lain gitu ya, tanpa harus ada persetujuan, tanpa harus ada perhatian gitu ya, atau tanpa ada perlu validasi dari orang lain. Nah, seringnya kadang-kadang tuh terutama budaya timur gitu ya, nggak enakan gitu, nggak enakan itu sebenarnya sudah termasuk dalam ketergantungan mental gitu ya. Artinya kita tidak independen secara mental gitu. Pada saat orang tidak setuju dengan kita, aduh nggak enak ya gitu. Nah yang benar adalah kita tetap merasa nyaman walaupun ada orang yang atau kita tidak divalidasi oleh orang lain gitu. Dan kita juga memiliki keseimbangan antara kemampuan kita bisa nih memperhatikan apa nih yang lagi terjadi di luar gitu ya, dan memiliki kendali atas respon. Jadi kita no judgment ya, melihat yang ada di sekeliling kita, tidak bilang itu benar dan salah, kita perhatikan dan kita tetap bisa memberikan
respon atau mengendalikan respon kita. Jadi nggak ke bawah arus, atau lebih tepat bahasa gampangnya itu tidak tertrigger gitu ya. Tidak tertrigger dengan keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Kenapa? Karena kita tahu diri. Karena kita mengenal diri kita dan levelnya bukan hanya yakin ya, tapi tahu tentang diri kita sendiri. Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan? Kita sifatnya interaktif aja ya teman-teman. Saya mungkin ada sedikit ini ide-idenya saya kemukakan di sini, sharing. Kemudian silakan Bapak Ibu kalau mau menanggapi atau ada pertanyaan bisa langsung open mic ya. Karena kita ini private lah kira-kira seperti itu ya. Kita bisa lebih saling komunikasi di sini. Ada pertanyaan? Tanya Bu Ayen, Monggo Bu. kalau apakah ini berlaku untuk orang dewasa saja atau remaja pun berlaku? Remaja pun berlaku Bu. Kan kadang mereka memang masih perlu tanya opini orang lain, keluarga, orang tua gitu. Ya, itu sebabnya orang tua wajib memberikan edukasi supaya mereka tahu siapa diri mereka. Tugas orang tua lah yang mengguidance supaya anak bisa mengenal dirinya sendiri dan tidak menduplikasi mereka, diri mereka ke anak. Jadi pada saat orang tua menduplikasi dirinya ke anak dan bukan mengguidance anak-anak itu menjadi dirinya sendiri, maka disitulah anak-anak menjadi manusia yang tidak mandiri secara mental. Karena mereka memerlukan validasi gitu. Mereka baru percaya diri saat ibunya bilang yes, bapaknya bilang yes gitu. Justru kita harus mendidik anak kita bahwa it's okay to say no, but you have to still respect gitu ya, but tidak harus setuju. Biasanya seperti itu. Jadi dari kecil memang anak diajarkan untuk saling menghargai pendapat dan jujur dengan perasaan sendiri. Harus jujur dengan perasaan sendiri dan tidak di-drive menjadi copy paste kita gitu ya. Ini yang sering terjadi sih. Anak-anak tuh menjadi copy paste ayah ibunya. Masalahnya adalah ayah ibunya juga bukan dirinya sendiri karena ternyata ayah ibunya juga copy paste kakek neneknya kemudian dan beberapa generasi ke atasnya itu yang sering terjadi gitu Bu Ani. Oke, ya, makasih Bu Ayen. Oke, Bu Ani ya. Jadi mandiri secara mental itu juga bisa kira-kira kita definisikan adalah pribadi yang mampu menumbuhkan rasa bahagia dan damai. Karena bahagia itu bukan goal, tapi bahagia adalah cara kita menjalani hidup. Cara menjalani hidup. Jadi bukan goals ya. Kalau orang bilang goalsnya bahagia artinya ya belum bahagia gitu. Tapi bahagia itu adalah cara kita menjalankan hidup. Damai juga cara kita menjalankan hidup. Terlepas dari apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita dan relationship kita. Jadi kita ya tetap happy aja gitu, happy, damai, tidak terpengaruh atau tidak tertrigger dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Netral. Ya, mungkin teman-teman yang belajar empower tahu bagaimana bahwa kita tuh perlu netral, tidak tertrigger. Nah, juga bukan berarti kita sama sekali tidak ada pengaruh dari luar ya. Artinya kalau ibaratnya nih mungkin ada siapa yang sakit terus juga kita cuek aja gitu, nggak ada empatinya sama sekali, nggak begitu juga ya gitu. Ya tetap kita adalah makhluk sosial gitu, tapi tetap memiliki rasa kesadaran tentang identitas diri kita ya, serta dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri secara internal. Jadi tidak terbawa arus gitu loh. Kita tetap punya empati, punya simpati, tapi kita tidak terbawa arus. Karena kita tetap adalah makhluk sosial, tapi selain kita makhluk sosial, kita juga makhluk individual. Ya. Oke ya. Nah, saya di sini mau sharing hal yang sangat sederhana gitu ya untuk shifting ya. Mungkin dari ketergantungan mental menjadi mandiri secara mental.
Ya, apa bedanya mental dan emosi itu? Kalau mental itu sehat secara psikologis keseluruhan, di mana dalamnya juga termasuk emosi. Sementara emosi itu lebih ke mengelola rasa di dalam. Jadi kalau mentally adalah bagaimana secara kondisi psikologis kita bisa merasa dan berpikir dengan rasional, sehingga kita bisa bertindak juga dengan benar gitu ya, dengan sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik gitu. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mindfulness atau sadar, awareness gitu ya, tentang saat ini. Jadi perhatian penuh adalah sebuah tindakan memperhatikan momen saat ini gitu ya, mindfulness. Dan ini adalah kesadaran akan apa yang terjadi di dalam. Jadi kita memperhatikan di dalam diri kita, perhatikan internal kita. Apa kita pikiran yang sedang lalu lalang di dalam otak kita gitu ya. Terus apa yang saya rasakan, apa sensasi tubuh saya. Sensasi tubuh ini kita biasa noticing ya kalau kita lagi tapping, kita sesi tapping atau kita lagi block chi release juga kadang-kadang kan kita ada noticing juga. Coba rasain bagian tubuh mana yang sedang nggak nyaman gitu. Itu noticing. Jadi sensasi tubuh kita perhatikan. Apa yang terjadi? Bagaimana sensasi nafas kita? Bagaimana perasaan kita? Bagaimana pikiran kita? Apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita? Itu mindfulness. Ya. Kemudian bukan hanya yang terjadi di dalam diri kita juga aware dengan apa yang terjadi di luar diri kita, situasi dan faktor eksternal di sekeliling kita, tanpa memberikan penilaian ini baik atau ini buruk gitu, atau oh ini benar ini salah, tanpa ada judgment. Saksikan aja gitu, menyaksikan, ya. Setelah menyaksikan, akui gitu ya, terima. Oh ya begini gitu. Nah, kita tidak bisa. Kenapa kita perlu mindfulness gitu ya, menyadari dulu, karena memang kita tidak bisa menyembuhkan apa yang kita tidak sadari. Kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang batuk, gimana kita mau nyembuhin batuk kan gitu ya. Kalau kita tahu dulu nih kita batuk, baru kan obatnya obat batuk. Kalau kita tidak sadar bahwa ini sakitnya sakit batuk, terus kita makan obat diare kan nggak nggak ketemu gitu ya. Jadi memang artinya kita perlu tahu dulu apa kondisi kita, sadari dulu ya. Jadi perhatian penuh dapat membantu kita untuk meningkatkan kesadaran seputar pola tingkah laku kita sendiri, kemudian juga pola pikir kita sendiri, dan hal-hal apa yang membuat kita ada ketergantungan mental. Barangkali setiap individu itu ada ya, sedikit ketergantungan mental ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Yang sedikit itu misalnya seorang ibu mungkin yang atau mungkin nggak seorang ibu ya. Kalau seorang ibu ketergantungan mentalnya mungkin lebih banyak. Karyawan lah ya dalam lingkungan kerja gitu. Waktu temennya bilang, kamu kok nggak setia kawan banget sih gitu ya. Kamu kok nggak setia kawan banget. Lagi jam istirahat nih misalnya gitu kan. Harusnya kan begitu jam istirahat selesai makan langsung buru-buru balik ke tempat kerja. Ini temennya belum selesai makan misalnya gitu. Terus gue duluan ya. Nah kata temannya, kamu kok nggak setia kawan banget. Tungguin dong barengan balik. Kata yang satu lagi, nggak bisa nih. Kan udah masuk kerja nanti gue kena suspend nih misalnya gimana. Nah lalu waktu temannya bilang, nggak setia kawan. Terus langsung kayaknya hatinya tuh, duh nggak enak bangetnya. Itu sudah ketergantungan mental. Itu simpel ya, yang kecil. Kalau yang mungkin yang agak besar itu adalah biasanya ini yang paling sering terjadi adalah dalam keluarga. Jadi pada saat apa yang kita lakukan tidak mendapatkan validasi, entah dari pasangan, entah dari anak, dari orang tua, langsung hatinya nggak enak. Langsung kayaknya mengerjain apa-apa tuh
aduh nggak enak ya, hatinya nggak enak gitu, karena kayaknya nggak dapat ridho nih, gitu, nggak dapat restu nih gitu ya. Itu sebenarnya itu adalah ketergantungan mental, kondisi seperti itu. Nah, kemudian, jadi tadi pertama, Berarti istilahnya kita harus, siapa nih? Bu Wilya ya? maksud saya, maaf, saya William. Ya Maksud saya gimana? berarti kita kalau mendengarkan penilaian orang, berarti kita terpengaruh begitu ya. Gimana Bu Wilya suaranya? Coba, maaf, di saya Kita agak, kita terpengaruh oleh penilaian orang begitu. yes. Namanya ketergantungan mental gitu. Ya, jadi artinya kita tidak independen secara Gimana, Bu? mental. Jadi kenyamanan kita Kalau bergantung, saya terlalu cuek. jadi kenyamanan kita bergantung kepada kenyamanan orang atas diri kita. Itu, ya, itu adalah dependence ya, artinya tidak independen tapi dependence gitu. Nah, cara kedua untuk shift menuju mandiri secara mental adalah identifikasi. Identifikasi dengan bertanya ke diri sendiri ya. Mengapa penting bagi saya untuk menjadi mandiri secara mental? Ini bisa men-trigger kita untuk lebih bertanggung jawab dengan diri sendiri. Mengapa penting bagi saya untuk menjadi mandiri secara mental? Kenapa? Penting nggak gitu? Ada yang mau bantu jawab barangkali di sini? Kenapa penting saya untuk menjadi mandiri secara mental? Penting nggak? Penting karena eh, potensinya kan mungkin besar banget, tapi kalau nggak mandiri jadinya tersabotase. Yes, betul Bu Ani. Thank you. Good answer. Ada lagi mungkin yang bantu jawab? Mungkin jawaban Bu Ani sudah menyeluruh gitu ya. Ya, yang kedua, bagaimana perasaan saya? Ini pertanyaan kedua yang bisa membantu gitu ya, identifikasi. Bagaimana perasaan saya ketika harus bergantung pada orang lain? Atau hal-hal di luar diri untuk membuat saya merasa lebih baik tentang diri sendiri. Jadi tidak berdaya kan? Worthless. Dan worthless ini adalah salah satu bentuk block chi juga. Emosi yang menghambat. Karena apa? Karena bergantung kan. Jadi bagaimana perasaan kalau harus bergantung terus sama orang, kira-kira gimana tuh perasaannya? Jangankan gitu, kita aja waktu remaja mungkin masih ketergantungan finansial kan ya sama orang tua. Aduh, mau beli apa? Aduh, minta duit lagi gitu ya. Aduh, pengen beli ini. Ya, uang jajannya cuma segini gitu. Nggak enak kan gitu. Begitu kita sudah mandiri, aduh mau beli apa aja kayaknya enak gitu. Jadi di mana-mana kalau tergantung itu memang tidak enak. Ada rasa tidak berdaya gitu ya. Nah, seperti apa pengalaman ini bagi saya? Kayak tadi ya saya sebutkan mungkin waktu remaja itu juga ada pengalaman-pengalaman seperti itu waktu bergantung kepada orang lain. Bergantung kepada orang tua, bergantung kepada orang yang lebih berdaya daripada kita. Nah, apa artinya bagi saya untuk menjadi mandiri secara mental dan bagaimana melihat hidup saya akan berubah sebagai akibat dari kemampuan untuk memiliki kontrol lebih besar atas emosi diri atau memiliki kontrol yang lebih besar atas kesehatan mental saya, kemandirian mental saya, itu lebih tepatnya. Jadi apa artinya buat saya untuk menjadi mandiri secara mental? Apa artinya nih? Buat kita mandiri secara mental. Pada saat kita mandiri secara mental artinya, ada yang bantu jawab? Pada saat kita mandiri secara mental, artinya, Kita merasa puas dengan diri kita sendiri, worth it, yes, tidak butuh validasi orang lain gitu betul, untuk mencintai kita. betul. Thank you, Bu Jenny. Waktu kita menjadi mandiri secara mental, otomatis dia seperti bola salju, kemandirian-kemandirian yang lain mengikuti.
Ini sebabnya kenapa penting mandiri secara mental, karena dia akan diikuti dengan kemandirian-kemandirian yang lain. Pada saat kita mandiri secara mental, artinya kita mengambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Tidak lagi projection, bahwa ini tanggung jawab orang, kebahagiaan saya adalah tanggung jawab orang lain gitu. Tapi kebahagiaan saya, kenyamanan saya adalah tanggung jawab saya. Inilah orang yang sudah mature istilahnya, dewasa. Jadi dewasa itu tidak harus menunggu besar juga. Banyak sekarang anak remaja cukup dewasa pola pikirnya ya, saya lihat itu. Dan banyak juga orang tua yang tidak dewasa juga banyak. Ya, jadi mandiri secara mental artinya saya mampu bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan saya, atas kenyamanan hidup saya. Dan akibatnya apa? Pada saat kita sudah tanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri, kenyamanan kita sendiri, maka hidupnya ya pasti berubah. Karena tindakan kita sebagai orang yang bertanggung jawab pasti berbeda dengan orang yang melimpahkan tanggung jawab kebahagiaannya kepada pihak luar. Setuju? Setuju nggak teman-teman gitu? Setuju, Bu. Setuju. Setuju. Thank Setuju you, banget. Bu Ani. Nah, cara ketiga, simpel ya. Ini kan pemahaman-pemahaman yang dasar ya, nggak rumit ini. Yang ketiga adalah modifikasi ulang belief system kita. Jadi dari awalnya yang dulu saya membutuhkan orang lain untuk merasa lebih baik tentang saya, perlu pengakuan gitu ya, sehingga saya dapat merasa lebih baik. Tapi mulai sekarang dan seterusnya, saya selalu mampu merasa baik-baik saja dengan diri saya, terlepas dari bagaimana perasaan orang lain tentang saya. Emang gue pikirin gitu kan. Yang penting saya berbuat yang terbaik yang saya bisa lakukan gitu. Ya, jadi modifikasi ulang. Kalau tadinya jadi nggak enakan, kita jadi sekarang ya baik-baik saja. As long ya memang kita berbuat yang benar ya, sesuai dengan tentunya kaidah norma masyarakat pada umumnya gitu. Nah, kemudian nomor 4. Ini penting ya. Cinta dan belas kasih untuk diri sendiri. Nah, tanyakan nih pada diri sendiri, apa yang saya hindari dengan bergantung secara mental, emosional kepada orang lain? Jadi sebenarnya waktu kita perlu validasi dari orang gitu ya, perlu pengakuan dari orang, sebenarnya kita lagi menghindari apa sih yang kita takutkan gitu. Nah, apakah itu kesepian, kesedihan, takut ditolak gitu, dasarnya seperti itu ya. Dan jadi kita perhatikan nih, ada perasaan, di balik perasaan bergantung ini ada apa? Misalnya ternyata ada kesepian, ada kesedihan, terima rasa itu. Dan kita berikan cinta kasih, belas kasihan pada perasaan itu. Kalau kita di dalam merasa sedih gitu ya, kita merasa sedih ya, peluk diri sendiri gini. Beri cinta kasih untuk diri sendiri. I love you gitu ya, sebut namanya masing-masing. Jadi contohnya kita menanamkan satu pikiran bahwa atau pemahaman bahwa it's okay, tidak apa-apa saya saat ini merasa ada sedih dan kesepian. It's very normal, misalnya sedang kehilangan orang atau anggota keluarga gitu ya. It's very normal. Terima itu. Kemudian katakan juga tidak ada yang salah dengan saya ketika ada rasa tidak nyaman. Misalnya dengan penolakan, misalnya melamar satu pekerjaan gitu kan, terus ditolak gitu. Ya tidak ada yang salah ketika saya merasa tidak nyaman dengan penolakan, terima. Walaupun tadi kan di awal bahwa kita tidak tertrigger dengan di luar ya, eksternal kita. Tapi kita juga harus jujur dengan perasaan kita sendiri gitu. Dan
berikan cinta kasih kepada diri sendiri. Ya. Kemudian, ketika kita dapat memahami perasaan mendasar yang mendorong ketergantungan mental tersebut, berikan cinta dan kasih sayang. Jadi misalnya pada saat kita tahu nih perasaan mendasar kita jadi bucin gitu ya. Karena apa nih? Oh, takut kesepian gitu. Ya berikan cinta kasih dan kasih sayang gitu kepada diri sendiri. Maka dengan kita meningkatkan kemampuan kita untuk mentolerir, menerima, lebih tepatnya menerima ya, emosi yang sulit, kemampuan kita untuk menerima emosi kita yang mungkin nggak enak gitu ya, maka itu akan menjadi lebih baik karena kalau tadinya posisinya gini, kalau lagi misalnya lagi sedih gitu ya, sampai nangis-nangis gitu, terus jadi punya pemahaman bahwa aduh gue nggak boleh nangis nih, gue nggak boleh nangis nih. Kita nggak perlu begitu gitu. Kalau memang lagi sedih ya terima. Kita tidak perlu denial dengan perasaan sendiri, kemudian menenangkan, mendamaikan perasaan tersebut, kemudian mencari persetujuan dari orang lain. Tidak perlu gitu. Terima perasaan sendiri, kasih waktu untuk diri sendiri, sayangi diri sendiri. Ya, ini karena ingat semua emosi perlu diproses. Kalau tidak diproses jadi blokchi ya yang biasa suka kita rilis bersama. Jadi bisa diartikan mempraktekkan cinta kasih kepada diri sendiri adalah bentuk menenangkan diri ketika kita overwhelmed dengan emosi. Kuncinya adalah self-love. Yang keempat ini, poin keempat ya. Sampai poin keempat ada pertanyaan teman-teman, Bapak Ibu? Belum ada ya? Oke, lanjut lagi ya. Nomor 5, validasi diri. Nah, validasi ini seringkali gini ya. Jadi orang-orang yang belum mandiri secara mental 100% itu sering terlihatnya seperti mengecilkan dirinya sendiri, bukan mengucilkan ya, mengecilkan nilai dirinya, menggeser batasan boundaries-nya ke dalam sehingga value-nya menjadi lebih kecil dalam rangka memberi ruang yang lebih besar kepada orang lain dalam hidupnya. Ya, jadi dirinya dikecilin supaya ruangan yang lebih besar untuk lebih bisa mengakomodasi orang lain gitu. Ini juga nggak benar gitu. Yang benar itu memberi diri izin untuk merasakan perasaan sendiri, menerima pikiran dan emosi sendiri. Contoh, katakan pada diri sendiri, perasaan saya masuk akal kok. Tidak apa-apa merasakan apa yang saya rasakan. Saya berhak untuk menetapkan batasan saya. Gitu ya. Jadi, sekali lagi, berikan ruang untuk perasaan sendiri. Oke. Nah, cara yang gampang gini, kalau kita memang masih suka cari validasi dari orang ya, jadi kira-kira mikirinnya gini, apa yang saya ingin dengar dari orang lain tentang saya? Apa yang saya ingin dengar dari orang lain tentang diri saya? Saya maunya orang lain tuh ngomongin apa sih ke saya? Misalnya, contoh ya, saya mau orang lain ngomong sama saya nih contoh ya. Aduh Yen, lu baik deh. Ya udah ngomong aja ke diri sendiri. Kamu baik ya. Kamu orang baik kok. Gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu validasi orang untuk mengatakan hal itu kepada diri sendiri. Cukup diri kita sendiri mengatakan hal yang sama kepada diri sendiri. Gampang kan ya teman-teman ya? Validasi diri. Tidak perlu validasi dari orang, cukup memvalidasi diri sendiri. Sampai sini clear? Gampang kan? Tanya, Bu. Ya, Bu Maria.
Ya, Kalau tadi memberikan kata-kata pada diri sendiri itu lebih baik diucapkan supaya mendengar atau dalam hati saja, Bu? lebih baik diucapkan sih Bu, walaupun tidak harus teriak-teriak sih. Diucapkan ya. Ya, jadi secara batin kita tahu sendiri, tapi telinga kita juga mendengar ucapan yang keluar dari mulut kita. Oke, clear ya Bu Maria ya. Kemudian langkah keenam adalah let go, melepaskan. Ketergantungan mental adalah ketika kita merasa tidak baik-baik saja, kecuali orang lain baik-baik saja dengan kita. Ya, ini ketergantungan mental. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita perlu melepaskan. Karena melepaskan berarti melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan bagaimana perasaan orang lain tentang kita. Kayaknya kita butuh berbuat sesuatu supaya orang itu enak, nyaman dengan kita. Nah, itu. Lepaskan itu. Ya, sehingga kita bisa baik-baik saja dengan diri kita sendiri. Jadi nggak terbebani gitu loh. Aduh, misalnya nih tamu ya, tamu datang kalau kita jamu baik-baik saja, tapi kita jamu dengan bahagia karena memang ingin bahagia, bukan karena takut diomongin tamu ya. Itu. Contohnya seperti itu. Jadi if we do something, sesuatu yang baik, itu benar-benar karena ya kita senang melakukan itu. Bukan karena kita takut nanti orang lain perasaannya gimana ke kita gitu loh. Bukan begitu. Atau nanti orang itu pemikirannya bagaimana ya ke saya gitu. Bukan begitu. Tapi kita melakukan sesuatu keluar itu karena ya memang karena kita bersyukur dalam kehidupan kita, kita ingin membagikan rezeki, kita happy, kita sayang dengan orang-orang sekeliling kita, karena itu motivasinya. Ya. Jadi dengan belajar melepaskan harapan ini ya, harapan pamrih gitu. Jadi waktu kita melakukan sesuatu keluar, itu untuk mencegah supaya orang itu tidak buruk sangka, supaya orang itu tidak berpikiran buruk, supaya orang itu baik dengan kita gitu ya. Dengan belajar melepaskan harapan-harapan ini, kita juga bertanggung jawab atas perasaan kita. Tanpa membuat orang lain bertanggung jawab atas perasaan kita. Jadi kita bertanggung jawab full atas perasaan kita sendiri. Ya. Atau kita lepaskan projectionnya, dilepas. Atau di withdraw, lebih tepatnya di withdraw, dikembalikan. Ya. Jadi dilepas. Melepasnya tuh artinya ya let go lah, kita tidak membebani orang lain lagi. Ini adalah bentuk penerimaan sejati di mana kita dapat mengakui bahwa orang lain berhak atas perasaan mereka sendiri terhadap kita. Tapi ini tidak mengubah inti siapa kita dan bagaimana perasaan kita tentang diri kita sendiri. Jadi artinya apa ya? Kita saling menghargai. Pada saat perasaan orang lain tidak sesuai dengan ekspektasi kita tetap respect dengan orang itu. Kita tidak berusaha untuk merubah perasaan orang tentang diri kita. Dan perasaan kita tentang kita sendiri juga tetap stabil. Gitu ya Bapak Ibu? Sampai sini clear? Mudah? Iya, Bu. Cukup mudah ya kayaknya kalau ini ya. Masih ini yang terakhir adalah menerima diri utuh dan bersyukur. Terima semua bagian diri 100%. Sadari bahwa setiap individu itu adalah unik dan sudah sempurna. Tidak ada makhluk yang tidak sempurna. Bagaimana mungkin kita bilang kita tidak sempurna kalau pencipta kita maha sempurna? Tidak mungkin yang maha sempurna menciptakan yang tidak sempurna. Itu tidak sinkron itu. So, fahami bahwa diri kita sudah sempurna. Terima utuh 100%. Ya, terima utuh itu dengan penuh cinta. Sayangi diri. Kemudian syukuri sekecil apapun berkat dalam hidup. Kita hari ini masih bisa makan sehari 2 kali, 3 kali, syukuri.
Hari ini kita masih bisa bernafas, nggak perlu pakai oksigen, syukuri. Hari ini kita masih tinggal di negara, di tanah yang ada mataharinya. Tiap pagi ada matahari gitu ya. Terus kalau malam juga jam maghrib gitu, jam 6-an udah gelap. Sementara di belahan dunia lain itu jam 8 baru mulai gelap gitu. Sehingga apa, kita punya waktu istirahat yang lebih nyaman gitu. Itu syukuri. Kita di sini bisa makan bakso enak gitu ya, syukuri juga gitu ya. Jadi sekecil apapun itu disyukuri. Sering-sering mengucapkan terima kasih dengan diri sendiri, hargai, apresiasi diri sendiri. Kemudian ini yang sering kelewatan ya. Pastikan cukup me time yang berkualitas. Saya melihat banyak sekali klien-klien saya itu pada saat mereka bermasalah, rata-rata kurang punya me time. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai keluarganya, orang-orang yang bekerja habis-habisan buat keluarga gitu ya. Tapi actually tetap punya masalah dan salah satu penyebabnya adalah kurang me time. Komunikasi dengan diri sendiri ini paling penting gitu. Sebelum kita bisa komunikasi secara eksternal, maka komunikasi internal sangat penting. Ya. Nah, ada satu hal yang mungkin perlu diperhatikan. Beralih dari ketergantungan mental menjadi mandiri secara mental bisa jadi sometimes ada kesulitan. Terutama jika kita berasal dari masa kecil yang tidak valid. Masa kecil yang tidak valid itu bagaimana? Misalnya, waktu kita kecil, sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun, itu kan kita punya emosi sangat bergantung dengan ibu kita. Apa yang dirasakan oleh ibu kita bisa rasakan. Apa yang dirasakan oleh kita bisa dirasakan ibu kita. Dan disitulah rasa secure pertama terbentuk. Jadi kalau hubungan dengan ibu kita tidak mendapatkan secure, tidak mendapatkan validasi awal dari orang tua yang paling dekat dengan kita, maka di situ ada cikal bakal masalahnya. Contoh yang paling mudah adalah misalnya waktu seorang bayi disusui ibunya dan ibunya ngelengos gitu ya, nggak melihat mata anaknya, itu anaknya tidak divalidasi sama ibunya. Dan itu bisa jadi satu bola salju di kemudian hari ya. Contoh yang sederhana seperti itu. Tapi ya kan kita udah dewasa nih sekarang, jadi kita nggak bisa bilang lagi ya balik itu salah ibu saya, nggak bisa begitu. Ingat, begitu kita dewasa, kita mengambil alih tanggung jawab full atas hidup kita, kebahagiaan kita, kenyamanan kita. So kabar baiknya adalah bahwa menjadi mandiri secara mental adalah hasil dari prestasi atau adalah prestasi ya, yang merupakan hasil proses belajar atau ikhtiar yang konsisten. Jadi kalau itu yang tadi poin-poin itu tadi 7 poin itu secara konsisten dilakukan, kita belajar melakukan itu, dilakukan, diulang terus, maka kabar baiknya ya goalnya menjadi mandiri secara mental. Secara singkat kita bisa simpulkan mandiri secara mental adalah kita mengambil alih tanggung jawab full atas kebahagiaan kita, atas kesuksesan hidup kita, atas kenyamanan hidup kita. Itu kira-kira. Oke, teman-teman. So, ini yang mau saya sharingkan tadi. So, may you all be well, be happy, be loved, and thank you. Ya. Ada pertanyaan? Bu Ayen, boleh lihat yang nomor 7, Bu? Oke, share screen lagi ya. Gimana sih? Kok ke sini ya? Ini. Bentar ya, Bu. Ini? Iya, Ini boleh tanya ya, Bu? Oh, boleh tuh. Ya. Kalau nggak boleh gimana, Bu? Boleh dong. Gimana Bu Ani? Kita sharing-sharing. Kan tadi ya di slide sebelumnya tuh kan ya,
kalau kita punya masalah kan kadang merasa perlu curhat ke orang lain atau ke siapa gitu ya. Sehingga diharapkan kan bisa dapat inspirasi untuk solusi. Apakah itu namanya jadi ketergantungan? Terus Tidak. yang kedua, kalau menerima diri full, tapi kan kadang kita masih punya banyak cita-cita belum tercapai semua, jadi nggak merasa diri ini sudah penuh, masih ada yang kurang terus. Kemudian kalau me time yang efektif tuh yang gimana gitu? Saya jawab yang pertama dulu kali ya Bu Ani ya. Ya, Bu. Yang pertama tadi apa tuh? Kalau kita curhat sama orang lain tuh ketergantungan nggak? Saran saya curhat dengan orang yang kompeten dengan isu yang Bu Ani eh, sedang alami, yang kompeten di bidangnya, bukan curhat asal curhat. Karena kalau curhat dengan orang yang tidak memiliki keilmuan untuk membantu kita menyelesaikan masalah, maka itu jatuhnya bukan curhat, malah bisa jadi dia memberikan masukan. Karena ingat, bukan ahlinya. Saran saya kalau memang ada masalah, pertama, introspeksi diri dulu. Sebelum curhat ke orang lain, curhat ke diri sendiri dulu. Curhat ke diri sendiri gitu ya? Yes, curhat ke diri sendiri. How? Ngobrol sama diri sendiri, itu me time. Oh, Ngobrol sama diri sendiri. Yang paling tahu kita siapa? 24 jam yang paling tahu kita siapa? Apakah teman? enggak. Diri sendiri kan? Ngobrol sama diri sendiri bagaimana Ngobrol Ibu? sama diri sendiri. Ya, misalnya gini nih. Panggil diri sendiri apa? Saya kasih contoh saya ya. Saya kalau Iya. lagi ada eh, saya tidak boleh sharingkan klien sih, tapi saya sharingkan diri sendiri lah yang gampang gini. Misalnya ya, hmm, saya lagi curhat tentang suami saya yang sakit lah ya. Suami saya yang sakit gitu. Jadi saya nanya gini ke diri sendiri. eh Kenapa sih kok sampai gini-gini banget ya? Saya ngomong sama diri sendiri gitu. Emang ada apa ya? Kita tuh punya request apa ya? Coba deh diingat-ingat gitu. Terus saya akan ngomong lagi ke bagian diri saya. Mungkin ini teman-teman yang sudah belajar empower ya. Ini yang tanggung jawab tentang masalah ini siapa ya? Karyawan virtualnya yang mana? Terus bagaimana kira-kira solusi ini supaya kita bisa keluar dari masalah ini dengan aman dan nyaman? Solusinya apa ya? Ngobrol sama diri sendiri. Biasanya keluar, dapat jawabannya. Kalau untuk kasus saya, waktu suami saya sakit, saya tanya, kenapa ya? Kan semua terjadi itu sinkronisasi, jadi pasti ada data dari suami saya, data dari keluarga, semua kan sinkronisasi. Jadi saya tanya, ada data apa di saya sehingga saya mengalami pasangan saya seperti itu, sakit. Kemudian saya juga bertanya, kira-kira data apa yang membuat sinkron data dia dan data saya gitu. Itu ngobrol. Mau mewek-mewekan ya ngobrol, enggak apa-apa gitu. Waktu suami saya masuk rumah sakit itu saya antar suami saya tengah malam gitu. Terus di hari yang sama anaknya juga sakit gitu ya, dan anak saya ditinggal di rumah sendiri, dia nggak tahu bapaknya masuk rumah sakit, saya sendiri bawa suami saya tengah malam itu bawa ke rumah sakit. Eh, saya tanya, saya tanya dengan diri saya sendiri sambil menangis, what happened? Apa yang terjadi? Nah, ada juga orang yang nanti, ada juga nih orang kalau lagi kayak gitu dia nanya, Tuhan kenapa sih saya begini, lagi dihukum apa sih gitu kan, cobaan apa lagi gitu kan. Nggak begitu juga gitu ya, tapi tanya dengan diri sendiri. Ingat, tanggung jawab gitu, ada apa? Karena pasti yang ingat ya, apa yang terjadi itu adalah bagian dari proses pengkabulan doa. Jadi ada doa apa nih, gue punya data apa nih. Yang paling tahu kita data kita apa kan apa? Diri kita sendiri. Sudah dapat ketemu, oh pelajarannya ini. Sudah. Jadi itu ya, curhat pertama dengan diri sendiri. Kemudian setelah curhat dapat insight gitu kan. Jadi seperti introspeksi diri ya lebih tepatnya gitu. Tapi ngobrol sama diri sendiri gitu.
Karena kalau kita curhat sama orang, saran saya curhatnya sama siapa? Kalaupun orang lain, dengan ahlinya, dengan terapis. Dan terapisnya harus terapis yang memang kompeten di bidangnya gitu ya. Jangan terapis yang abal-abal gitu. Memang terapis yang dia bisa berfungsi sebagai kontainer yang safe gitu loh untuk problematika kita. Karena ingat kalau kita meminta seseorang melakukan sesuatu yang bukan ahlinya, ya repot nanti. Gitu ya. Gitu Bu Ani. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi, Menerima diri full, tapi kan kita nggak bisa full soalnya kan masih banyak kekurangan, masih pengen jadi ini dan itu. nah ya iya, terima juga bagian diri yang masih pengen jadi ini, pengen jadi itu kan bagian dari diri juga kan. Itu kan bagian dari diri juga kan. Menerima diri itu bukan berarti kita stuck, bukan. Kita terima. Kan ada orang yang gini, ya nanti nggak boleh banyak maunya ya. Padahal kita lagi banyak maunya, terima aja gitu ya. Memang saya adalah pribadi yang kreatif gitu. Pengen A, B, C, namanya juga kreatif gitu kan. Jangan dibilang itu maruk, tapi kreatif. Kreatif mencipta cita-cita gitu. Nggak apa-apa juga ya. Ya nggak apa-apa, karena ya itu kan bagian diri kan. Itu termasuk bagian diri yang sedang berkembang gitu. Terima. Itu bagian dari diri kita. So itu maksudnya terima diri 100%. Bagian diri yang mau punya rumah 10 misalnya gitu, ya terima, apresiasi. Nah, tugas kita, ego yang sehat adalah mensinkronkan, mengatur supaya kalau ada bagian yang menginginkan berbeda, itu kita bisa membuat mereka berdamai. Kayak Bu Ani, kalau saya mendapatkan tebakan saya dengan tadi barusan Bu Ani pertanyaannya, berarti ada bagian diri dari Bu Ani yang satu mau cita-cita A, B, C, D, sementara ada bagian diri Bu Ani yang ngapain sih? So, ini adalah dua bagian dari, terima dua-duanya. Ada bagian diri saya yang ini, ada bagian diri yang ini. And no judgment. Ini salah, ini benar, tidak. Tapi seperti kita mengelola sebuah perusahaan yang sehat, ya, sebuah perusahaan yang sehat, tentu kan personil-personilnya kadang-kadang kalau meeting kan belum tentu semua satu kata kan. Tapi perusahaan ini tetap bisa berjalan dengan sehat, caranya gimana? Negosiasi. Ya kan? Cari solusi kan? So ini juga perlu kita terima utuh, kemudian kalau memang ada dua bagian dalam diri kita yang nggak sejalan, ego yang sehat ini bisa mensinkronkan ini gimana caranya gitu. Sama dengan mengatur sebuah perusahaan, dalam diri kita kan banyak. Contoh nih, contoh yang paling gampang lah ya, paling gampang nih. Ada bagian diri kita yang tengah malam mau makan es krim. Ada bagian diri kita yang mau langsing. Ya, Gimana? betul. Yang satu McD lagi keluarin es krim baru, launchingnya malam pula misalnya gitu kan. Udah gitu murah lagi, udah murah, enak. Siapa nggak mau beli coba. Yang satu lagi bagian diri yang mau langsing gitu. Jadi apa? Ya udah, kita nego loh. Oke, ini bagian diri saya yang mau McD. Ini bagian diri saya yang mau langsing. So, apa yang bisa kita lakukan? Ya udah gini aja. Makan es krimnya boleh, tapi nanti skip breakfast ya besok pagi dan jalan 1 jam tambahan. Oke nggak? Bilang sama tubuhnya. Oke, bilang sama bagian yang mau langsing. Oke nggak kalau begitu? Oke, jalanin lu. Gitu caranya. Terima. And be smart. Ya. Tapi prinsipnya adalah sadari bahwa setiap individu itu unik dan sudah sempurna. Jadi bagian yang mau McD juga bagian yang sempurna, bagian yang mau langsing juga sempurna. Ya, itu bagian dari kesempurnaan diri kita. Gitu Bu Ani? Ya.
Paham, Bu. Paham ya? Oke, yang ketiga tadi Gimana cara me time yang efektif? Perasaan kadang udah healing, pergi ke sana kemari, udah ada biaya gitu ya. Tapi masih kosong, masih resah gitu. me time itu tidak, quality time itu tidak ditentukan oleh lokasi, tetapi dari rasa cinta dengan diri dan apresiasi. Jadi pada saat kita fokus, mindfulness dengan diri sendiri, jadi tadi lagi ya kuncinya itu yang nomor satu itu, mindfulness dengan diri sendiri, mindfulness dengan apa yang terjadi di internal kita, dengan pikiran kita bisa bercakap-cakap, hargai, apresiasi. Dan itu dilakukan dengan konsisten. Misalnya kalau bangun pagi, yang disapa siapa? Handphone apa diri sendiri? Gak usah lah pergi jauh-jauh. Ini contoh ya, saya kasih contoh yang gampang aja. Ini biar mudeng gitu ya, gampang nih. Saya tanya gini, misalnya nih ya, misalnya punya pasangan nih ya, Bapak Ibu ya, dengan pasangan. Tiap hari bangun pagi dicuekin. Tapi 2 bulan sekali pergi ke tempat mewah. Kira-kira hubungannya bagus nggak tuh? Apa yang diharapkan waktu pergi ke tempat mewah berduaan tinggal di hotel? Tapi tiap bangun tidur dicuekin tiap hari. Kira-kira dapat nggak tuh momen mesranya tuh di hotel? Enggak, Nggak kan? Mendingan enggak dong. tiap hari bangun tidur, sayang gitu, dikecup ini apa jidatnya gitu. Terus udah gitu, hal yang sederhana gitu ya, tapi konsisten dilakukan. Kira-kira gitu Bu Ani. Jadi kemungkinan ya bukan harian yang disapa. Kalau kita pergi ke tempat yang ini udah keluar duit, udah healing apa, karena tidak konsisten dilakukan. Jadi nggak usah yang gede-gede, yang simpel aja, apresiasi gitu diri sendiri gitu. Pagi-pagi, hello darling, I love you, thank you gitu. Terus kalau mau bobo, yuk kita bobo hari ini. Udah good banget deh hari ini. Sebut diri sendiri, wah kamu hari ini keren deh. Tadi bisa menghandle urusan itu dengan bagus loh, gitu. Apresiasi diri, validasi diri sendiri. Ingat ya, tadi dari nomor 1 sampai nomor 7 itu rutin dilakukan. Kuncinya cuma itu, kan hal-halnya sederhana banget tuh, dari nomor 1 sampai nomor 7. So simple. Tapi you do it every day. Jawabannya begitu. Jadi saya kasih contoh perbandingannya ya, biar gampang gitu. Yaitu kalau dengan pasangan, tidurnya bareng, tapi tiap pagi begitu ketemu ngelengos, dicuekin gitu. Kemudian bikin jadwal 2 bulan sekali ya, kita ke hotel mewah gitu kan, boro-boro mesra kali, yang ada curhat-curhatan di situ kan, apaan sih lo gini ngapain gitu, kalau nggak bodo amatan tiap hari juga dicuekin misalnya gitu kan. Kira itu kayaknya me time-nya itu kurang mungkin di situ gitu. Ya. Oke, jelas Bu Ayan. Clear ya Bu Ani ya. Thank you. Oke, thank you. Ya, good question Bu Ani, jadi bisa jadi inspirasi buat teman-teman lainnya. Ya, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, karena kita hari ini, ya, Sorry, Anies mau nanya. ya Mbak Anies gimana? Jadi yang poin 5 itu validasi diri ya. Kan aku tuh kadang ngerasa kayak aku nggak cantik gitu kan. Terus atau kadang gue nggak pintar ah. Terus kadang aku juga ngerasa I'm not good enough gitu as a person. Tapi someday sampai orang tuh ada yang bilang enggak lu cantik deh gitu kan. Terus maksudnya ada orang yang nggak aku kenal pun dia juga bilang kayak gitu. Terus ada orang yang lu Kita tuh juga baik bilang kayak Mbak Anies gini cantik gini. kok. Masya Allah. Kayak gitu kan. Jadi aku kayak butuh orang tuh sebenarnya
untuk melakukan itu ke aku. Dek, bentar aku mau ngobrol dulu. Nah, kayak gitu. Nah, itu berarti itu masuk nggak merdeka juga ya, Bu ya. Terus Ya, belum yang independen, belum independen. how to change it kayak gitu, Bu. Satu, sadari dulu, jangan menggunakan standar orang untuk jadi standar kita. Mhm. Sekarang contoh gini ya, saya nggak cantik, standar siapa? Mhm. Ya kan? Mhm. Standarnya standar siapa nih? Standar SCTV gitu. Standar siapa kan gitu kan? Miss Ya. Universe. Nah, Miss Universe. Miss Universe, belum tentu. Bisa jadi menurut jurinya, wah, your nature kan beauty nature Mhm. itu kan bisa jadi. Terus kalau satu lagi, pahami bahwa kita tuh sempurna. Kita sempurna. Jadi kalau kita masih bilang hari ini kita bilang percaya Tuhan Maha Sempurna, tapi kita tidak tahu, kita tidak merasa sempurna, itu patut dipertanyakan imannya. Kalau kita percaya Tuhan itu Maha Sempurna, Allah itu Maha Sempurna, tapi kita tidak merasa sempurna, maka pertanyaannya adalah apakah yakin ciptaan Tuhan kan gitu? Kan logikanya kan gitu dong. Kalau kita memang diciptakan oleh yang Maha Sempurna, mungkin nggak yang Maha Sempurna menciptakan yang tidak sempurna? Nggak mungkin sih. Iya kan? Nah, Ibaratnya kalau pabrik BMW mau bikin becak, nggak mungkin juga becaknya abal-abal kan? benar. Karena sudah punya standarisasi tersendiri gitu. Hmm, Gitu oke. ya. Nah, Terus ya tadi gimana? Lanjut. lanjut yang kedua itu aku tuh ada ngerasa kalau ketemu sama cewek yang seumuran, no, yang di bawah umur aku terus kayak dia lebih prestatif kayak gitu tuh, oke, nggak suka gitu. Lalu pas aku tarik benang merahnya adalah eh, kan aku gap sama adik aku itu less than 2 tahun kan. Nah, pas dia lahir itu aku dititipin tuh ke tante aku. Aku jadi kayak ngerasa kayaknya gue yang dapetnya dari situ deh gitu. Ya. Nah, terus itu berarti termasuk ini juga nggak sih diri kita yang Your lain shadow. gitu. Your shadow ya. Shadow-nya harus didamaikan itu. Begitu shadow-nya damaikan, udah nggak ke-trigger lagi ntar. Kayak emotional projection juga nggak sih, Bu? Mirip kayak gitu. Yes. Hmm, Bikin ganti aja sama Kiki itu diberesin. Itu. Oke. Siap. Itu, Thank you, Bayan. itu psikoanalis ya Mhm. dari situ. Jadi berdamai nanti dengan shadow, digali shadow-nya, kemudian diselesaikan. Kalau Oh, terapi ya. caranya begitu. Siap. Thank you, Bayan. Sama-sama, Mbak Nis. Oke, clear teman-teman semua? Wah, pertanyaannya seru-seru nih ya. Terima kasih buat pertanyaan, karena pertanyaan yang satu itu jadi apa ya? Jadi memperluas wawasan buat yang lain gitu ya. Thank you, thank you. Ya, oke, tidak ada pertanyaan lagi? Bu Ayan mau tanya, boleh? Oh iya, monggo Bu Nanik. Selamat malam. Malam. Tadi dikatakan Bu Ayan bahwa Tuhan Maha Sempurna menciptakan manusia itu unik dan sempurna. Lalu bagaimana dengan Tuhan menciptakan para penyandang disabilitas yang mungkin dia mempunyai kekurangan ya, tunarungu, ada juga Ya yang masalahnya kan tunanetra, ada juga yang autis gitu loh. Bagaimana ya. itu, Bu Ayan? Ada juga yang tunagrahita, ada juga Ya. yang tunadaksa gitu. Bagaimana itu? Thank you Bu Nanik. Nah itu dia, standar sempurnanya standar sempurna siapa? Yang menurut kita tidak sempurna, apakah yakin menurut Tuhan itu tidak sempurna? Karena pasti setiap manusia itu sudah sempurna sesuai dengan standar sempurna Tuhan. Karena menciptakan Tuhan kan, otomatis Iya. standar sempurnanya standar sempurna Tuhan kan. Jadi jangan sekali-kali menganggap diri tidak sempurna. Bahwa, contoh gini Bu, saya punya pisau.
pisau potong buah. Buat saya, pisau ini adalah pisau yang sempurna. I very love it. Karena saya bisa potong buah dengan nyaman, dengan enak, dengan pisau ini. Tapi pisaunya gompal. But for me, ini pisau very perfect. Mengalahkan pisau-pisau lainnya. Buat potong buah, pisau ini adalah perfect buat saya. So, begitulah kondisi setiap makhluk yang diciptakan di muka bumi ini, atau di semesta ini, semua sempurna sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tidak ada yang tidak sempurna. Pohon sempurna dengan posisinya, kita manusia sempurna di mana kita ditempatkan, kita sempurna. Karena setiap orang punya misi jiwanya masing-masing. Dan kondisi fisik kita itu adalah cara kita untuk memenuhi misi jiwa kita. Kenapa saya dilahirkan perempuan saat ini? Contoh, ya ini agak meleset nih dari yang lain-lain ya, tapi mungkin karena pertanyaan Bu Nanik, ini saya jawab. Kenapa saya tidak dilahirkan pria sekarang? Padahal misalnya di kehidupan sebelumnya saya adalah laki-laki berkali-kali. Kenapa sekarang kok perempuan? Ya karena kalau saya laki-laki lagi, saya nggak bisa menyelesaikan misi jiwa saya yang sekarang. Saya perlu tubuh perempuan untuk saya bisa menyelesaikan misi jiwa saya yang sekarang. So this is the perfect me for now. Itu. Ya. Kenapa saya kok tidak jadi perempuan yang tinggi, langsing gitu kan? Ya itu kan sempurna menurut siapa gitu. Menurut Miss Universe kan gitu ya. Tapi as a human being yang sedang menjalankan misi jiwanya masing-masing, this is the perfect me. Karena hanya dengan kondisi yang seperti inilah saya bisa menjalankan misi jiwa saya dengan sempurna. Gitu kira-kira Bu Nadik. Ya, ya. Oke, so kesempurnaan itu adalah kesempurnaan standar Tuhan. Kesempurnaan standar Tuhan gitu ya Biannya. Yes. Standar Tuhan. Dan kesempurnaan itu untuk membuat kita bisa sempurna melakukan misi jiwa kita. Oke? Ya. Ya, thank you ya untuk pertanyaan Bu Nanik, bagus banget. Saya nggak kepikiran untuk memberikan poin itu, tapi pastinya pertanyaan Bu Nanik ini adalah sinkronisasi dari semua yang ada di sini. Good. Ya. Ya karena kan gini Boyan, saya kan setiap hari itu menghadapi ini anak-anak seperti ini gitu loh. Ya kan, kebetulan saya kan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, jadi macam-macam yang tunanetra, ya, tunarungu pernah, tunadaksa pernah, autis juga, ya, jadi ya memang unik mereka. Tapi di balik tunanetra itu mereka itu punya kelebihan yang tidak bisa orang biasa miliki gitu. Betul. Gitu. Artinya mereka secara keseluruhan adalah utuh sempurna. Mereka secara keseluruhan adalah utuh sempurna. Hanya kadang-kadang kita tuh manusia suka gini gitu loh. Suka maunya lingkaran utuh gitu. Waktu bilang kalau lihat bujur sangkar, oh bujur sangkar itu bukan utuh. Padahal bujur sangkar ya bujur sangkar yang utuh kan gitu. Lingkaran ya lingkaran yang utuh. Tapi orang tuh suka pakai apa analoginya ya saya maunya lingkaran. Kalau nggak lingkaran nggak utuh. Kan nggak bisa bilang begitu gitu kan. Trapesium ya kalau trapesium utuh ya trapesium seperti itu. Tapi kan dia utuh sebagai trapesium kan gitu kan. Dia tidak harus bulat gitu. Clear ya teman-teman. Karena setiap orang tuh unik. Betul, betul sekali ya. Ya, bisa nggak Tuhan ciptakan semua sama? Bisa-bisa aja. Semua matanya biru, belok gitu kan. Tinggi, semampai, rambut tebal gitu. Kulit terang, bisa.
Tapi justru kita diciptakan unik dan sempurna. Ingat ya, selalu unik dan sempurna. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan nggak sih di chat ini? Kalau terlalu cuek, apa saya independen? Maksudnya terlalu cuek gimana Bu Wil ya? Maksudnya apapun kata-kata orang, nggak saya masukin. Ya selama Bu Wilya bukan karena menghindar itu, bukan karena takut, it's okay. Nggak masukin itu artinya, Sebenarnya begini Bu, sebenarnya tapi begini. sadar kan? Tapi sadar kan? Kamu ini, ya sadar. Kamu ini bodoh banget. Kenapa mesti kerja begitu keras? Kita kan gajinya sama. Saya kurang kerja dengan kamu yang banyak kerja, sama tuh gajinya. Tapi saya merasa kalau saya kerja sepenuh hati, otomatis saya appreciate myself more, ya. Terus murid-murid juga merasakan, karena kita hubungan dengan manusia, itu kita kalau asal masuk kelas, duduk-duduk aja, gajinya memang sama. Tapi do you appreciate yourself after that? Do you feel guilty? Kalau saya merasa guilty ya, setelah misalnya saya seperti mencuri gaji istilahnya. Apa saya salah begitu? Ya artinya kan Bu Wilya punya prinsip sendiri toh. Nah, Ya it's okay, it's good. Punya prinsip sendiri bagus. Yang penting nyaman jadi dengan, apapun kata orang saya cuekin aja. Iya, nyaman dengan apa yang saya lakukan. yes, good. Thank Oke, you, Bu. thank you. Iya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum kita masuk ke sesi blockchain release, open kamera yuk, foto dulu. Tadi kayaknya cakep-cakep semua ya, waktu baru buka-buka. Oke. Yang mau open kamera dulu. Satu halaman ya, saya foto dulu sebentar. Oke. Ya, thank you. Yuk, sekarang kita masuk ke blockchain release ya. Kalau yang mau ikutan blockchain release, tolong kalau bisa kameranya di open. Supaya kita bisa lebih berinteraksi dengan baik ya. Yang bisa open aja, tidak harus open, tapi kalau bisa tolong di open ya. Ya, teman-teman. Tema kita hari ini kita akan cari, ini nggak ada yang, coba saya lihat, nggak ada yang dalam program ya. Ya, hari ini nggak ada yang dalam program nggak ikut acara ini. Oke, kita akan lihat apakah ada blockchain yang menghambat mentally independence gitu ya. Apakah ada blockchain yang menghambat mentally independence kita semua di sini? Ada kolektif blockchain ya. Apakah ini tema yang cocok? Ada lebih baik? Tidak? Oke. Saya izin akses semua teman-teman, boleh? Kalau ada yang mau di skip, tolong tulis di chat. Tapi kayaknya nih orang lama semua, biasanya sih oke semua. Oke ya. Saya izin untuk akses teman-teman semua ya, termasuk yang diri saya di sini. Oke. Apakah ada kolektif blockchain yang menghambat intelligence kita? Di sini ada joy and sorrow ya. Keluar sorrow. Jadi artinya ada kolektif blockchain di antara kita semua itu tentang sorrow ya, judulnya sadness ya. Sorrow itu sedih yang gelap gitu kayaknya gitu. Madesu ya. Kalau saya nggak tahu teman-teman ada yang tahu singkatan madesu itu. Kayaknya yang tahu madesu itu Tahun 80 ya, 90. Masa depan suram gitu ya. Iya, masa depan suram ya Allah. Masa depan suram. Kalau masih itu masa depan cerah gitu.
Kita dulu kan suka ngomongin teman lah, wah lu madesu lu. Nah ini sedihnya yang kayak gitu ya, sedih yang terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi sorrow gitu, gelap gitu kayaknya. Nah sorrow terus apakah time frame bisa dicari? Ya 7 tahun ya. Time frame-nya 7 tahun. Jadi artinya di antara kita semua itu punya block chi tentang block chi sorrow yang menghambat kita untuk mentally independence 100% gitu ya. Time frame apakah bisa dicari? Oke. Yuk minum air putih dulu teman-teman. Minum dulu. Minum abis itu tempat air minumnya ditutup ya. Karena kita mau block rilis. Waktu teman-teman dengar kata sorrow, sedih ya, sorrow, 7 tahun time frame-nya. Artinya ada di antara kita yang 7 tahun yang lalu, kemudian ada mungkin yang 6 tahun lalu, 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, 3 tahun, 2 tahun, 1 bulan yang lalu, maybe 1 hari yang lalu, or maybe this morning. Apa perasaan teman-teman? Ini termasuk mindfulness ya, noticing. Waktu saya katakan isu kita adalah tentang sorrow, apa rasanya? Kejadian apa yang berasosiasi dengan perasaan ini? Apakah ada satu kejadian yang terlintas dalam hidup yang berasosiasi dengan perasaan ini? Iya, betul. Ada ya. Nah, terus sensasinya apa di tubuh? Di bagian tubuh mana ada sensasinya? Kemudian rasanya apa? Ketidaknyamannya level berapa? Di tulang belakang rasanya pegel luar biasa. Level 7. Level 7 ya, makasih Bu Ani. Ya, silakan teman-teman yang berkenan bisa set ya di apa gitu levelnya, levelnya berapa, kemudian ada di mana. So it's about sorrow. Tidak perlu dikatakan karena tiap orang punya privasi masing-masing ya. Apa kejadiannya cukup diketahui sendiri saja. Tapi waktu ingat itu, how do you feel? Mau nangis kah? Gitu ya. Atau gimana gitu. Noticing. Ya. Levelnya dari ketidaknyamanan dari level 1 sampai level 10, how do you feel? Terima itu, akui itu dulu. Jadi kunci dari membebaskan, mengelola perasaan kita, itu adalah mengakui. Feel hurt-nya, sakit hati, nangis. Oke, terima aja, nggak apa-apa. It's okay, saya berhak buat nangis. Nah, katakan kepada diri sendiri seperti itu. It's very normal. Oke. Kalau sudah, yuk kita rilis sama-sama. Kita rilis sama-sama ya. Karena saya ngeproksi teman-teman semua. Ini rasanya ada yang kepala senut-senut. Ada yang mata kayak mau tumpah. Komplit banget ya. Yuk. Kita mulai ya teman-teman ya. Pakai tangan kanan dari sini ke belakang. Ikuti kata-kata saya. Ya. Kemudian nanti nafas 2 kali biasa pelan-pelan. Yang ketiga nafas dalam tahan lalu buang. 1 kali hembusan. Oke, kita mulai. Jangan ada gelas makanan yang terbuka ya. Tutup semua makanan dan minuman. Ya, kita mulai ya. Bismillah. Sorrow time frame-nya 7 tahun ya. Kolektif block chi-nya.
Saya sehat, saya bahagia, saya dikasihi, saya dicintai, saya diberkati, saya dipulihkan, saya bersuka cita, saya disupport semesta, saya berharga, saya berdaya, saya layak, saya dipulihkan, saya bersyukur, saya beruntung, saya sukses. Amin. Yuk, kita nafas dalam. Sekali lagi nafas yang dalam, buang pelan-pelan ya. Sekali lagi ambil nafas yang dalam, tahan di perut. Lihat ya. Apakah block Chi sorrow, collective block Chi sorrow. Oke, good. Sudah rilis, apakah masih ada lagi block Chi yang bisa dirilis? Tidak ada ya, hanya satu saja. So, yuk. Minum lagi teman-teman, kalau masih ada air minumnya. Ya, sekarang coba ingat-ingat lagi tadi isu yang tadi ya, tentang sorrow dan kejadian yang terasosiasi dengan emosi sorrow tersebut. Sekarang rasanya gimana? Tidak terlalu emosional. Good. Kalau yang masih mau nangis, karena gini ya, healing block Chi ini, karena dia memproses sampah energetik dari sisa emosi yang belum selesai diproses tubuh gitu. Maka healing prosesnya nanti mungkin dalam 2 kali 24 jam ada teman-teman mungkin yang lebih ngantuk gitu ya. Ngantuknya juga nggak milih waktu, bisa besok mungkin Sabtu Minggu ya. Misalnya ngantuk mendadak jam 12 ngantuk ya tidurin aja nggak apa-apa, 10 menit pun jadi gitu. Ada juga yang jadi pengen nangis, nggak ada juntrungan, menangislah, keluarkan gitu. And then say thank you sama diri sendiri ya. Karena tubuh sudah merilis itu. Mungkin ada yang marah. Kalau marah saya udah pernah sharing ya. Peras anduk, berdiri, kakinya tekuk lutut sedikit, peras anduk, kemudian ngomong keluarkan marahnya. Atau sambil tiduran, kakinya tendang-tendang. Jangan tendang orang ya, tendang udara ya. Oke. Minum air putih yang cukup. Kemudian besok pagi usahakan grounding, berjemur, itu akan meminimalisir proses yang mungkin healing proses yang beberapa orang kurang nyaman ya, itu bisa diminimalisir dengan hal-hal seperti itu. Oke,